Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Meet the VVIP bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu akademisi dari universitas ternama di Indonesia. Dan saat ini universitas yang tengah dipimpin oleh beliau juga tengah mengembangkan mesin pendeteksi virus COVID-19. Dan langsung saja kita sapa, beliau adalah Profesor Panut Mulyono selaku Rektor Universitas Gadjah Mada. Halo Prof, apa kabar? Halo, baik Mbak. Gimana Mbak Gesmi? Saya puji Baik. Tuhan, baik, sehat. Profesor juga sehat ya Prof ya. Prof, Alhamdulillah. sejauh ini bagaimana Prof penerapan belajar daring di lingkungan Universitas Gadjah Mada? Ya, baik. Alhamdulillah. Kalau untuk kuliah memang semuanya masih daring. Tetapi untuk praktikum, untuk penelitian ya bagi mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas akhirnya dengan penelitian di laboratorium, itu sudah kita izinkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat begitu. Tapi untuk kuliah memang semuanya masih daring begitu Mbak. Tapi sudah adakah rencana ke depannya Prof kemungkinan akan ada kelas tatap muka atau melakukan wisuda tatap muka kira-kira? Iya, sebetulnya kemarin ya sebelum pandemi ini meningkat tajam, UGM itu telah merencanakan untuk kuliah tatap muka dengan separuh ya, yang kelasnya diisi separuh atau sepertiga begitu. Itu sudah semuanya kita data siapa dosen yang punya komorbid tidak boleh ngajar di kelas dan seterusnya. Tetapi dengan kondisi pandemi yang kemarin meningkat, lalu kita batalkan. Kemudian saat ini masih kuliah daring begitu. Nah, ini akan kita evaluasi sampai ujian tengah semester. Jadi 7 kali kuliah, nanti terus ujian tengah semester. Setelah itu kita evaluasi apakah mungkin untuk kuliah tatap muka, begitu Mbak Gesmi? Jadi masih akan diupayakan tetap ya Prof, nanti akan ada mohon untuk tatap muka. Nah sejauh ini Prof, karena kan kondisinya pandemi banyak sekali sekarang untuk belajar juga serba daring. Apakah ada penurunan kualitas pembelajaran mungkin dari kemampuan dari mahasiswa juga yang ditemukan karena adanya efek pandemi dan proses belajar mengajar dari daring? Iya, kalau dari sisi kepastian ya, kita belum melakukan evaluasi yang terstruktur untuk mengevaluasi capaian dari pembelajaran daring dibanding dengan pembelajaran tatap muka di kelas. Tetapi kalau dari sisi ukuran-ukuran nilai begitu ya, itu ternyata nilainya bagus-bagus begitu. Karena apa? Karena materi yang diberikan secara daring itu juga komplit diberikan melalui sistem pembelajaran yang materinya diupload dan seterusnya. Mereka bisa belajar tidak hanya pada saat tatap layar begitu ya, tetapi juga bisa belajar mandiri. Namun kami itu memang merasakan adanya kejenuhan dari para dosen dan juga para mahasiswa begitu ya. Saya sendiri juga mengajar. Jadi saya ketika mengajar bagaimana interaksinya dengan para mahasiswa itu memang sangat sulit. Karena ketika kami habis menerangkan, bertanya apakah ada bagian yang belum jelas, apakah ada pertanyaan begitu, adik-adik mahasiswa cenderung pasif begitu. Nah ini yang saya rasa kurang begitu sepadan ya dengan kalau kita kuliah di dalam kelas. Saya bisa langsung menunjuk mahasiswa, bagaimana Mas ini jelas begitu sambil jalan di dalam kelas begitu. Saya meyakini ya bahwa kualitas itu tidak sepadan lah dibanding kalau kita tatap muka langsung di dalam kelas. Begitu kira-kira Mbak Gesmi.
Ya, tadi Profesor menyampaikan bahwa interaksi memang cukup sulit dilakukan karena adanya proses daring tatap muka Iya. lewat tatap layar seperti itu ya, Prof. Nah, ini bagaimana memastikan ya, Prof, jika saat melakukan tes ujian, memastikan bahwa mahasiswa itu mengikuti prosedur yang tepat, tidak ada menyontek misalnya, karena kan tidak ada pengawas di dekat mereka. Ini juga permasalahan lain. Jadi kita berusaha juga bahwa waktu ujian sudah kita tetapkan, begitu ya. Mahasiswa diminta menghidupkan itu kamera komputernya. Tetapi kan juga kita tidak bisa memonitor semua mahasiswa secara betul-betul kita mengawasinya begitu. Nah, ini kembali lagi tergantung pada kejujuran juga dari adik-adik mahasiswa, karena misalnya adik-adik mahasiswa pegang HP begitu ya, komunikasi dengan temannya yang ada di tempat lain. Oke Mas, misalnya dengan temannya, Anda garap mengerjakan nomor 1, saya ngerjakan nomor 2, terus nanti saling kirim lewat WA. Kita nggak bisa mengecek itu begitu. Jadi kita hanya percaya kepada adik-adik mahasiswa dan membuat aturan begitu. Tetapi apakah semua itu patuh dengan aturan dan ketentuan yang kita buat, itu kita betul-betul tidak bisa memonitor dalam tanda petik ya. Yang di kelas saja yang ada aturannya kita masih melihat juga ada 1-2 mahasiswa yang nyontek misalnya semacam itu ya. Jadi ini kita semua berjalan, tetapi ya tadi bahwa apakah semua itu sesuai dengan regulasi atau peraturan yang kita buat, itu kita tidak bisa mengontrol betul gitu. Kita lanjut tentang Ginos sendiri yang saat ini memang lagi dikembangkan oleh UGM. Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya ya, Prof. Kita jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di program Meet the VVIP. Kami akan segera kembali.